Maksiti hanya ingin mengumpulkan rongsokan demi cucunya. Ia mengikuti bisikan petunjuk gaib dari almarhum putranya menuju sebuah lembah tersembunyi. Di sana, ia menemukan ribuan benda berkilauan yang seharusnya mustahil ada logam yang berharga, menumpuk, tak bertuan. Semua ini terlihat seperti anugerah. Ini bukan tentang kekayaan. Kini harus memilih, kembali ke dunia nyata tanpa apa-apa, atau terjebak selamanya di desa goib sebagai penjaga harta yang hilang. Apakah Maksiti berhasil lolos? Dan apa makna logam berharga yang menjadi satu-satunya bukti dari teror spiritual ini? Klik tombol subscribe sekarang, aktifkan lonceng notifikasi, dan share video ini ke 3 teman Anda yang berani. Bersiaplah, karena batas antara dunia kita dan dunia mereka jauh lebih tipis dari yang Anda kira. Sinar matahari pagi belum sepenuhnya menembus pekatnya kabut yang menyelimuti pedesaan pegunungan tempat Maksiti tinggal. Udara yang dingin menusuk tulang, namun Maksiti, dengan sarung tebal melilit lehernya, sudah siap di ambang pintu rumah kayu sederhananya. Pintu itu sudah dicat ulang sekitar 2 tahun yang lalu oleh almarhum suaminya, dan kini catnya mulai memudar, mengingatkannya pada waktu yang berjalan tanpa henti. Siti, atau yang biasa disapa Maksiti, bukanlah wanita yang mengenal kata menyerah. Sejak suaminya meninggal 5 tahun silam, ia mengambil alih peran sebagai tulang punggung. Dan kini ia juga bertanggung jawab penuh atas nafkah 2 orang cucu kesayangannya. Jika orang lain bekerja di ladang teh, Maksiti memilih mencari rongsokan logam bekas, kaleng penyok, atau perkakas rusak di sepanjang lereng gunung dan jalur trekking tua yang jarang terjamah. Pagi ini, Maksiti punya target spesifik, jalur menuju bekas penambangan kecil yang ditutup sekitar 10 tahun lalu. Kabarnya, para penambang sering membuang sisa-sisa alat berat mereka di sana, menjanjikan bobot rongsokan yang cukup lumayan untuk biaya sekolah cucu-cucunya selama 1 minggu penuh. Ia mengeluarkan gerobak kecilnya. Gerobak itu sudah menemaninya lebih dari 7 tahun, rodanya sudah berkarat, dan suaranya berderit setiap kali didorong, mirip seperti keluhan pelan atas beban hidup yang ia pikul. Saat Maksiti mulai mendorong gerobaknya menanjak, pikirannya kembali melayang pada almarhum putranya, Rizal. Rizal meninggal sekitar 2 tahun lalu karena kecelakaan motor saat mencoba mencari pekerjaan di kota. Kenangan itu masih terasa segar, menyakitkan seperti luka yang baru sembuh. Rizal adalah anak tunggalnya, dan menjadi satu-satunya alasan Maksiti terus berjuang. Semoga hari ini Mak bisa bawa pulang banyak, nak, agar cucumu bisa jajan enak sore nanti, bisik Maksiti pelan ke udara dingin, sebuah ritual yang selalu ia lakukan setiap pagi. Ia berjalan melewati kebun kopi milik tetangganya. Kabut yang tebal membuat jarak pandang hanya sekitar 3 hingga 4 meter. Suasana awal ini tenang, wajar, penuh dengan ketekunan seorang ibu yang berjuang. Maksiti fokus pada langkahnya. Kakinya sudah terbiasa menapaki medan yang curam dan berbatu. Setelah berjalan selama kurang lebih 30 menit, ia sampai di perbatasan antara kebun penduduk dan hutan pinus lebat yang menjadi awal dari jalur penambangan tua. Disinilah letak batas antara kehidupan pedesaan yang wajar dan wilayah yang dianggap lebih sunyi oleh penduduk setempat. Saat ia menarik napas dalam-dalam, Maksiti melihatnya. Di antara rimbunnya pohon pinus, dihiasi kabut yang mulai menipis, terlihat sekelebat bayangan. Sosok itu tidak jelas, namun ukurannya kecil dan posturnya kurus amat sangat familiar. Jantung Maksiti berdebar, bukan karena rasa takut yang mencekam, melainkan karena getaran kerinduan yang tiba-tiba. Bayangan itu tampak transparan, namun Maksiti bisa mengenali bentuknya, bahkan gerakan tangannya. Bayangan itu tidak menakutkan atau mengancam. Ia berdiri diam, lalu perlahan mengangkat tangannya. Jari telunjuknya yang kurus menunjuk ke arah lorong sempit yang tertutup pohon pinus lebat. Sebuah jalan setapak yang sama sekali belum pernah ia lihat atau dengar dari siapapun di desa. Jalan itu terasa asing, seperti telah lama disembunyikan. Maksiti berhenti total. Ia sudah melewati jalur ini ribuan kali, dan lorong itu seharusnya tidak ada. Hanya ada tebing dan jurang di balik rimbunan pinus tersebut. Ia memejamkan mata selama 3 detik, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya ilusi karena kelelahan atau kerinduan yang terlalu kuat. Ketika ia membuka mata kembali, bayangan Rizal sudah menghilang. Namun, ia yakin 100% ada sesuatu yang menuntunnya. Dorongan dari bayangan Rizal terasa kuat,
bukan perintah, melainkan permintaan yang tulus. Mak Siti, yang biasanya sangat logis dalam pekerjaannya, hari ini memutuskan untuk menuruti dorongan emosional itu. Baiklah, nak, mak ikutin kamu, gumam Mak Siti, memasang tekad di wajahnya yang keriput. Ia membelokkan gerobaknya ke arah lorong sempit yang ditunjuk bayangan itu. Jalan yang ia masuki kini ditutupi akar-akar besar dan semak belukar yang belum pernah terjamah parang. Suasana di dalam lorong itu sunyi, seolah suara bising dunia luar telah disaring. Mak Siti tidak tahu bahwa keputusan yang ia ambil di pagi hari itu akan membawanya jauh melampaui batas antara kehidupan pedesaan yang wajar dan dunia yang tersembunyi di balik kabut pegunungan. Tujuan Mak Siti yang awalnya hanya mencari rongsokan biasa kini berubah menjadi awal dari sebuah perjalanan yang akan menguji keikhlasan hatinya sebagai seorang ibu. Mak Siti mendorong gerobaknya menembus lorong sempit yang ditunjuk bayangan almarhum putranya, Rizal. Jalan setapak itu ternyata tidak sepenuhnya tertutup. Seseorang atau sesuatu telah memangkas dahan-dahan terluar pohon pinus, seolah sengaja menciptakan celah rahasia. Langkah kakinya harus berhati-hati, menapaki tanah yang licin dan ditutupi oleh guguran jarum pinus yang lembab. Setelah berjalan sekitar 3 menit di lorong itu, Mak Siti mulai merasakan perubahan. Udara dingin pegunungan yang khas mulai bercampur dengan aroma tanah basah dan lumut yang lebih pekat, seolah ia sedang berjalan jauh lebih rendah dari ketinggian rumahnya, menuju sebuah lembah tersembunyi. Lorong itu akhirnya terbuka di balik sebuah tebing batu besar yang diselimuti tanaman merambat. Di tempat yang sama sekali tidak Mak Siti duga, ia melihat sebuah pondok kecil yang terbuat dari bambu. Pondok itu tampak usang, namun asap tipis mengepul dari atapnya, menandakan ada kehidupan di dalamnya. Di depan pondok itu, duduk seorang pria tua yang sedang memanggul seikat besar kayu bakar kering. Pria itu adalah kakek Dullah. Kakek Dullah dikenal Mak Siti sebagai tetua desa di dusun seberang dusun yang letaknya kira-kira berjarak 1 jam perjalanan normal. Mak Siti heran, mengapa kakek Dullah berada sejauh ini sendirian, di tempat tersembunyi yang bahkan tidak ia ketahui keberadaannya. Kakek Dullah mengangkat wajahnya yang dipenuhi kerutan. Senyum ramah terukir di bibirnya, namun matanya yang tua memancarkan cahaya yang aneh, seolah ia tahu persis tujuan Mak Siti. Jauh sekali, Mak Siti. Gerobaknya sampai masuk ke lorong rahasia begini. Mau kemana? Sapa kakek Dullah dengan suara serak, namun hangat. Mak Siti menarik napas, lega karena bertemu seseorang yang dikenal di tempat asing. Mencoba peruntungan, kek, mencari sisa-sisa logam di bekas penambangan sana. Siapa tahu ada rongsokan bagus di balik bukit itu, jawab Mak Siti jujur, sambil menunjuk ke arah tujuannya yang ia yakini berada di balik tebing. Kakek Dullah tertawa pelan. Tawanya terdengar seperti gesekan ranting kering. Penambangan sudah lama sekali ditutup, nak. Sudah puluhan tahun tidak ada yang ke sana. Ia kemudian meletakkan ikatan kayu bakarnya, dan Mak Siti melihat bahwa kayu itu kering sempurna, seolah baru saja dipotong. Kalau mau yang berharga, Siti, kakek Dullah memulai, suaranya kini lebih pelan. Ikuti saja jalan setapak yang menuruni jurang kecil di sana. Nanti ibu akan temukan banyak barang yang sudah tidak terpakai. Banyak sekali, dan semuanya terawat. Mereka terkumpul rapi di sebuah lembah tersembunyi yang tenang. Mak Siti membelalakan mata karena terkejut. Lembah tersembunyi dengan rongsokan terawat. Itu terdengar seperti dongeng. Ia mencoba mengolah informasi yang ia terima. Tapi, kek, saya belum pernah dengar ada lembah di sini. Bukannya itu jurang yang sangat curam? Tanya Mak Siti, mencoba memadankan informasi baru ini dengan peta mentalnya tentang daerah pegunungan itu. Kakek Dullah tersenyum lebih lebar. Senyumnya kini terasa sedikit misterius. Jurang itu bukan curam, Siti. Itu adalah pintu masuk. Tempat itu tersembunyi, makanya barang-barang di sana awet. Tidak disentuh orang kota, apalagi orang desa kita. Jarang ada yang bisa melihat jalannya, kecuali mereka yang sedang dipanggil oleh penyesalan yang hilang. Kakek Dullah kemudian mendekat 1 langkah ke arah Mak Siti. Matanya menatap lurus ke mata Mak Siti. Tatapan itu terasa dalam, seperti menembus semua kerinduan yang ia simpan untuk Rizal. Tapi hati-hati, Bu, barang-barang yang tak terpakai di sana belum tentu boleh dibawa. Mereka punya pemiliknya, 7 lapis pemilik, Siti. Jika ibu mengambilnya tanpa izin, bukan hanya rongsokan itu yang akan ibu bawa pulang, tapi juga kerinduan yang tak sempat terucapkan, bisik kakek Dullah. Mak Siti mengangguk, sedikit menggigil.
Ia mencoba menenangkan diri dengan beranggapan bahwa kakek Dullah sedang memberikan peringatan adat tentang menjaga alam dan tidak merusak peninggalan leluhur. Di pedesaan, cerita-cerita mistis dan pantangan adalah hal yang wajar didengar, terutama dari tetua. Ia yakin kakek Dullah hanya ingin mengingatkannya untuk tidak serakah. Terima kasih banyak, Kek Dullah. Saya akan ingat nasihatnya. Saya pamit dulu, ucap Maksiti, memaksa sebuah senyuman. Ia merasa sedikit tidak nyaman dengan intensitas tatapan kakek Dullah, namun dorongan untuk mencari rezeki dorongan yang dimulai oleh bayangan Rizal jauh lebih kuat. Saat Maksiti mulai mendorong gerobaknya melewati pondok bambu itu, ia menoleh ke belakang untuk melihat kakek Dullah sekali lagi. Kakek Dullah sudah kembali duduk di tumpukan kayunya, memandangi gerobak Maksiti dengan ekspresi yang sulit dibaca, setengah sedih, setengah tahu segalanya. Maksiti mempercepat langkah. Ia melanjutkan perjalanannya, mengikuti arah yang ditunjukkan kakek Dullah. Ia sudah tidak memikirkan keanehan kakek Dullah atau lokasi tersembunyi ini. Fokusnya kini hanyalah rezeki yang melimpah yang dijanjikan di lembah tersembunyi itu. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja berinteraksi dengan sebuah perwujudan yang mungkin bukanlah orang yang ia kenal di dunia nyata. Jalan di depannya kini mulai menurun, membawanya semakin jauh dari suara-suara desa. Maksiti mempercepat langkahnya, mengikuti arah yang ditunjukkan oleh kakek Dullah. Jalanan di depannya kini mulai menurun tajam, membawanya semakin jauh dari suara-suara desa. Tekadnya membara, didorong oleh janji rezeki melimpah, sebuah janji yang ditegaskan kembali oleh bayangan Rizal di segmen pertama. Ia merasa tidak lagi lelah, seolah ada energi tak terlihat yang mendorong gerobaknya menuruni lereng. Maksiti berjalan selama kurang lebih 15 menit menuruni jalur terjal itu. Ia memperhatikan bahwa pohon-pohon di sekelilingnya kini berbeda. Bukan lagi pinus dan kopi yang biasa ia lihat, melainkan pohon-pohon besar dengan batang yang diselimuti lumut tebal berwarna hijau keperakan. Udara di sekitarnya terasa semakin aneh. Seharusnya suhu akan menghangat saat ia menuruni lembah. Namun yang ia rasakan justru sebaliknya. Udara di sini terasa lebih sejuk, lembab, dan sunyi. Tiba-tiba, jalan setapak itu terbuka. Maksiti berdiri di bibir sebuah jurang kecil. Di seberangnya, yang tampak mustahil dijangkau oleh akal sehat, terbentang sebuah lembah datar. Untuk mencapai lembah itu, ia harus menyeberangi sebuah jembatan gantung tua. Jembatan itu bukan terbuat dari tali dan kayu biasa. Jembatan itu tampak terbuat dari rangkaian akar pohon yang dijalin secara alami, namun telah mengeras dan menua, dengan beberapa bagian yang diselimuti lumut. Maksiti yakin 100%, jembatan ini belum pernah ia lihat seumur hidupnya tinggal di pegunungan itu. Rasa takut mulai menusuk, namun dorongan dari bayangan Rizal terasa kuat. Maksiti merasakan sensasi yang familiar dan menghibur, punggungnya sedikit menghangat, seolah putranya yang telah tiada sedang memeluknya dari belakang, memberikan kekuatan. Sensasi itu mengalahkan rasa takutnya. Ia harus melanjutkan. Jika Rizal menuntunnya, pasti ada makna di baliknya, pikirnya. Dengan hati-hati, Maksiti menarik gerobaknya ke atas jembatan gantung. Gerobak itu berderit pelan. Namun ajaibnya, jembatan itu terasa sangat kokoh, tidak reyot seperti penampilannya. Saat ia berada tepat di tengah jembatan, ia melihat ke bawah. Jurang di bawahnya tidak terlalu dalam, namun diselimuti kabut putih yang tebal, seolah dasar jurang itu menyembunyikan rahasia. Saat ia mencapai seberang jembatan, ia merasakan getaran halus. Itu bukan getaran angin atau jembatan, melainkan keheningan yang tiba-tiba. Suara jangkrik, suara burung, bahkan suara gemerisik daun yang terbawa angin semuanya lenyap. Ia kini berada dalam keheningan yang hampa. Maksiti menarik gerobaknya sejauh sekitar 10 langkah dari jembatan. Di hadapannya, menjulang tinggi sebuah gapura batu besar. Gapura itu tingginya kira-kira 2,5 meter, terbuat dari batu hitam yang diselimuti lumut tebal, dengan ukiran yang samar-samar menyerupai bentuk makhluk tak dikenal. Gapura itu terasa asing, seperti peninggalan masa lalu yang dilupakan, atau bahkan tidak seharusnya ada di sini. Ini, desa apa? Bisik Maksiti pada dirinya sendiri, suaranya terasa asing di tengah keheningan yang mencekam. Ia memutuskan untuk meyakini nasihat kakek Dullah bahwa ini hanyalah sebuah lembah tersembunyi yang dihuni oleh orang-orang yang sangat terisolasi. Dengan tekad yang diikat kuat pada janji untuk menafkahi cucunya, Maksiti menarik gerobak tuanya melewati gapura batu yang dingin. Saat ia melangkah melewati ambang gapura, terjadi perubahan yang drastis. Pertama,
Udara dingin yang sebelumnya ia rasakan di sekitar jembatan tiba-tiba berubah menjadi sangat sejuk. Sejuk, namun terasa kering, seperti udara yang terlalu lama disimpan di dalam ruangan tertutup. Kedua, cahaya matahari yang seharusnya mulai meninggi kini terasa redup. Di balik gapura itu, lembah itu seolah diselimuti oleh senja abadi, padahal waktu baru menunjukkan sekitar pukul 9 pagi. Ketiga, dan ini yang paling membuat jantung Mak Siti berdebar kencang, ia merasakan sentuhan dingin di tengkuknya, sebuah sensasi yang tiba-tiba menghilangkan kehangatan yang ia rasakan dari bayangan Rizal sebelumnya. Mak Siti berhenti total, ia menoleh ke belakang. Namun gapura itu kini tampak kabur, seperti tertutup ilusi tipis. Ia menatap ke depan, di hadapannya terhampar sebuah desa. Bukan desa pegunungan yang ia kenal, melainkan kompleks perumahan kuno yang tertata rapi. Inilah tempat baru, tempat yang dijanjikan, tempat yang akan membawa cerita horor ini ke tingkat yang lebih mencekam. Ia telah melewati ambang batas. Ia menarik gerobaknya beberapa langkah lagi. Tanda-tanda awal keanehan halus telah muncul. Perubahan suhu, keheningan total, dan cahaya yang redup. Mak Siti, meskipun seorang wanita desa yang kuat, mulai merasakan kegelisahan yang mendalam. Ia merasa tidak hanya memasuki tempat baru, tetapi memasuki dimensi lain. Ia kini benar-benar telah memulai perjalanan gaib yang dituntun oleh kerinduan hatinya yang terdalam. Ia hanya bisa berdoa dalam hati agar tujuan mulianya mencari nafkah tidak membawanya ke dalam bahaya yang tidak dapat ia jelaskan dengan akal sehat. Mak Siti mendorong gerobaknya, perlahan memasuki kompleks perumahan kuno yang terhampar di depannya. Ia telah melewati ambang batas gapura dan kini berada di sebuah tempat yang sepenuhnya asing, desa goib yang tersembunyi. Desa itu terasa seperti di bawah senja abadi. Cahaya yang redup dan merata membuat semua objek tampak kusam dan tidak memiliki bayangan yang tajam. Suasana adalah hal yang paling mencekik. Keheningan di desa ini bukan hanya sunyi, melainkan hampa. Tidak ada suara angin berdesir, tidak ada gesekan daun, bahkan derit roda gerobaknya yang biasa berisik kini terdengar tumpul. Seolah suara itu diserap oleh udara yang pekat. Mak Siti berhenti sejenak, mendengarkan. Ia menahan napas selama sekitar 10 detik, berharap mendengar suara kehidupan, tetapi yang ada hanyalah desingan halus di telinganya sendiri. Lingkungan ini terasa menekan, seolah ia berada di dalam ruang kedap suara yang sangat besar. Rumah-rumah di desa itu tersusun rapi, semuanya tampak tua, dengan arsitektur yang tidak lazim ditemukan di pegunungan mereka. Atap gentengnya diselimuti lumut tebal, dan jendela-jendelanya tertutup rapat. Beberapa di antaranya tampak buram seperti ditutupi kabut dari dalam. Meskipun tua, rumah-rumah itu tidak terlihat rusak atau terbengkalai, melainkan terawat dalam keheningan, seperti museum yang dibiarkan tidur. Tidak ada satupun tanda-tanda penghuni, tidak ada jemuran, tidak ada kendaraan, tidak ada tanaman yang dipelihara di halaman. Mak Siti mencoba menenangkan dirinya. Ia meyakinkan diri bahwa desa ini pasti ditinggalkan sejak lama, dan keheningan adalah akibat dari isolasi total. Ia kembali fokus pada tujuan awalnya, mencari rongsokan. Baru berjalan sekitar 20 langkah di jalanan desa yang ditutupi kerikil rapi, mata Mak Siti terpaku pada tumpukan barang di halaman sebuah rumah di sebelah kanan. Itu adalah rongsokan, tetapi bukan rongsokan yang biasa ia pungut. Tumpukan itu terdiri dari logam, bukan besi tua, bukan kaleng penyok, melainkan perkakas, ukiran, dan bongkahan logam yang tampak padat dan berat. Logam-logam itu memantulkan cahaya redup senja abadi dengan kilauan yang luar biasa. Warna kuning keemasan, perunggu, dan tembaga berkilat seolah-olah baru saja dipoles. Ada yang berbentuk mangkuk kuno, hiasan dinding rumit, dan batangan-batangan yang menyerupai ingat. Mak Siti tidak pernah melihat rongsokan semewah ini seumur hidupnya. Ia adalah seorang pemulung, ia tahu nilai dari logam, dan apa yang ia lihat di sini adalah tumpukan kekayaan yang sesungguhnya. Jantung Mak Siti berdebar kencang, kali ini bukan karena takut, melainkan karena syok akan rezeki yang tidak masuk akal ini. Ia berjalan mendekat ke tumpukan itu, melupakan sejenak keanehan lingkungan sekitarnya. Tangannya gemetar saat ia menyentuh sebuah mangkuk kecil berwarna emas. Rasanya dingin, padat, dan berat. Ini nyata, ya Tuhan. Ini betul-betul harta karun, bisik Mak Siti. Suaranya tercekat. Ia mengusap mangkuk itu. Kilauannya begitu memikat, membuat mata Mak Siti silau dan seolah menghipnotis. Mak Siti mulai merasakan emosi gelisah yang kuat.
Kegembiraan luar biasa karena potensi kekayaan yang dapat menafkahi cucunya hingga puluhan tahun ke depan bercampur dengan rasa tidak wajar yang menusuk. Kenapa barang semahal ini dibiarkan teronggok di halaman tanpa penjagaan? Di mana pemiliknya? Ia berbalik, memindai rumah-rumah di sekelilingnya. Semuanya tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda asap dari cerobong, tidak ada suara batuk atau langkah kaki. Keheningan itu kini terasa seperti dinding yang menindihnya. Atmosfer menekan ini membuat Maksiti harus bernapas lebih dalam. "Assalamualaikum, permisi, ada orang di sini," panggil Maksiti, mencoba memecahkan keheningan. Suaranya yang berat dan parau hanya bergema samar-samar, seperti suara yang keluar dari sumur tua dan kemudian menghilang di telan kekosongan. Hanya gema yang menjawab, dan gema itu terdengar dingin dan mengejek. Maksiti kembali menatap tumpukan rongsokan emas itu. Kilauannya seolah memanggilnya, "Ambil kami, Maksiti, kami milikmu. Anggap saja ini rezeki dari anakmu." Rasa gelisah itu kini berubah menjadi firasat buruk. Lingkungan yang sunyi, asing, dan tidak wajar ini, ditambah dengan harta karun yang tidak dijaga, mulai membuat logika Maksiti yang kuat runtuh. Ia merasa, meskipun logam di tangannya terasa nyata, semua ini adalah sebuah panggung yang disiapkan oleh sesuatu yang lebih besar dan tidak terlihat. Maksiti telah melangkah jauh dari dunia wajarnya, dan ia merasa ada mata-mata tak terlihat yang mengamatinya dari balik jendela-jendela buram di desa sunyi itu. Ia berada dalam bahaya, meskipun belum ada entitas yang muncul secara gamblang. Maksiti masih berdiri di depan tumpukan rongsokan yang berkilauan seperti emas. Meskipun ia baru saja merasakan ketidakwajaran yang menusuk, kilauan logam-logam itu begitu memikat, menjanjikan kehidupan yang berbeda bagi cucu-cucunya. Ia mengambil sebuah bongkahan yang menyerupai kepala patung kecil. Benda itu terasa dingin, berat, dan nyata di genggamannya. Jika ia berhasil membawa pulang hanya 5 bongkahan seperti ini, ia bisa berhenti mencari rongsokan selama setahun penuh. Kenapa tidak ada yang menjaga? Siapa pemilik semua ini? Gumam Maksiti. Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Semakin lama semakin mendesak. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa desa ini mungkin adalah milik sebuah yayasan kuno yang bangkrut dan ditinggalkan, dan barang-barang ini adalah sisa-sisa yang dibuang sebelum mereka menutup operasional. Namun, penjelasan logis itu terasa hambar dan tidak meyakinkan di tengah suasana keheningan yang mencekiknya. Jika ini desa ditinggalkan, mengapa semua rongsokan ini tertata rapi di halaman, bukan berserakan di tanah? Maksiti menyandarkan gerobaknya di pagar rumah terdekat dan mulai memungut beberapa bongkahan. Ia memasukkan 3 buah ke dalam karung goni di gerobak. Setiap kali logam itu beradu, suara yang ditimbulkan terasa tumpul dan aneh, tidak seperti benturan besi atau tembaga pada umumnya. Saat tangannya meraih sebuah ukiran yang indah, tiba-tiba sebuah ingatan tajam menusuknya. Itu adalah suara almarhum putranya, Rizal, saat ia masih berusia sekitar 7 tahun. "Mak, jangan pernah ambil sesuatu yang bukan hak kita. Nanti hati kita jadi berat, gak bisa tenang," ujar Rizal kecil kala itu, saat Maksiti sempat tergoda mengambil sepasang sandal jepit yang tergeletak di pasar. Peringatan dari masa lalu itu begitu jelas, seolah Rizal berdiri di sebelahnya. Maksiti segera menarik tangannya dari ukiran emas itu. Perasaan gembira karena menemukan harta karun mendadak digantikan oleh rasa bersalah dan ketidaknyamanan yang akut. Ia kembali menatap rumah-rumah di sekitarnya. Semua jendela, yang berjumlah puluhan itu, terasa seperti mata yang mengawasinya. Ia merasa bahwa dengan setiap bongkahan yang ia masukkan ke dalam gerobak, ia bukan hanya mengambil rongsokan, tetapi juga mengambil beban yang sangat besar. Siapa yang meninggalkan ini? Tuan rumahnya kemana? Maksiti mencoba memanggil lagi, suaranya kini lebih keras, hampir panik. "Halo, saya Maksiti. Saya di sini mencari rongsokan. Saya minta izin," teriaknya. Hanya ada keheningan, dan kemudian ia mendengar sebuah gema yang tidak terduga. Gema itu terdengar seperti bisikan tertawa yang sangat pelan, datang dari arah jendela rumah di depannya. Tawa itu terdengar janggal, ambigu, dan mengandung rahasia. Itu bukan gema biasa, itu adalah respons. Rasa tidak aman kini muncul, berlipat ganda. Maksiti tahu ada sesuatu yang tidak normal. Ia bergegas menuju gerobak dan mengeluarkan 3 bongkahan yang ia pungut. Saat bongkahan itu menyentuh tanah, kilauannya seolah meredup sejenak, dan suasana sunyi itu terasa sedikit lebih dingin. "Maafkan saya tidak akan mengambilnya jika tidak ada izin," kata Maksiti,
berbicara kepada keheningan, berbicara kepada entitas tak terlihat yang ia rasakan sedang mengawasinya. Ia memeriksa lingkungan lagi. Tidak ada jejak kaki di tanah yang berkerikil, tidak ada bau masakan, tidak ada suara kehidupan. Desa ini terlalu sempurna dalam kesunyiannya. Kecurigaan Maksiti membesar menjadi keyakinan, ia tidak berada di desa yang ditinggalkan manusia, melainkan di tempat yang dihuni oleh sesuatu yang lain. Ia teringat kata-kata kakek Dullah, mereka yang sedang dipanggil oleh penyesalan yang hilang. Maksiti mulai bertanya-tanya, apakah bayangan Rizal yang menuntunnya ke sini adalah cara untuk menunjukkan harta karun ini? Ataukah itu adalah sebuah peringatan agar ia tidak terperangkap dalam ilusi keserakahan yang dapat merusak ketenangan arwah anaknya? Pergulatan batin ini membuat Maksiti gemetar, bukan karena suhu dingin, tetapi karena ketakutan yang merayap dari dalam jiwanya. Ia harus keluar, tetapi di sisi lain, kakinya terasa berat untuk meninggalkan semua emas yang ada di sekelilingnya. Ia terjebak. Maksiti berdiri terdiam di tengah jalanan desa Goib, dikelilingi oleh tumpukan rongsokan berkilauan yang kini terasa seperti jebakan. Setelah mengeluarkan ketiga bongkahan logam yang sempat ia ambil, ia merasakan sedikit kelegaan, namun rasa tidak aman masih kuat mencengkram. Ia tahu bahwa ia harus segera pergi, tetapi rasa ingin tahu, ditambah dorongan dari bayangan Rizal, membuatnya terpaksa mencari tahu apa sebenarnya tempat ini. Ia memutuskan untuk melihat lebih dekat rumah yang jendelanya mengeluarkan gema tawa ambigu tadi. Rumah itu memiliki cat yang mengelupas dan jendela kaca buram, terkesan misterius. Maksiti mendekat perlahan, langkah kakinya terasa berat, seolah ia sedang berjalan melawan arus yang tak terlihat. Ia mencoba mengintip ke dalam melalui celah kecil di jendela yang ditutupi oleh tirai lusuh. Matanya berusaha menembus kegelapan di dalam, namun yang ia lihat hanyalah bayangan-bayangan yang bergerak samar, tidak jelas bentuknya. Namun, ia melihat sesuatu yang berbeda di sudut halaman rumah itu. Di antara tumpukan koran-koran kuning dan lusuh koran yang usianya mungkin sudah mencapai puluhan tahun terdapat sebuah objek yang mencolok. Itu adalah sebuah figura foto kecil berbingkai kayu jati, terjatuh dan tergeletak miring. Maksiti segera mengambil foto itu, mengabaikan rasa jijik pada debu dan lumut yang menempel. Ia membersihkan debu pada permukaan foto dengan ujung sarungnya. Di dalam figura itu, terdapat sebuah foto lama berwarna sepia. Foto itu menampilkan dua orang pria dewasa. Pria pertama tampak masih muda, berdiri tegak dengan senyum lebar dan tulus. Wajahnya tidak Maksiti kenal. Namun, pakaian yang dikenakannya tampak seperti pakaian khas warga desa pegunungan mereka pada masa lalu, mungkin sekitar 40 tahun yang lalu. Pria kedua yang berdiri di sampingnya membuat Maksiti tersentak kaget. Itu adalah kakek Dullah. Kakek Dullah di foto itu terlihat jauh lebih muda. Rambutnya masih hitam lebat, namun senyumnya sama persis senyum yang Maksiti lihat saat mereka berpapasan di lorong tersembunyi tadi. Ini adalah informasi yang hanya diketahui oleh Maksiti dan sekarang terungkap. Kakek Dullah yang ia temui bukanlah ilusi belaka, tetapi memiliki keterkaitan dengan masa lalu desa ini. Maksiti membalik foto itu, tangannya gemetar. Di bagian belakang figura, dengan tinta pudar yang hampir tak terlihat, terdapat tulisan tangan beraksara kuno, penghuni di sini adalah bayangan penyesalan. Semua yang hilang akan ditemukan di sini. Kata-kata ini mengonfirmasi semua kecurigaannya. Desa ini adalah tempat non-manusia, tempat yang menahan hal-hal yang tidak sempat terselesaikan. Namun, petunjuk paling mengejutkan terletak pada pria muda di foto itu. Pria muda itu memegang sebuah liontin perak dengan untaian rantai yang melingkari jarinya. Liontin itu berbentuk tetesan air yang unik. Liontin itu persis, benar-benar 100% mirip dengan liontin perak milik Rizal yang hilang bertahun-tahun lalu. Liontin kesayangan Rizal yang selalu ia kenakan dan Maksiti cari kemana-mana setelah kecelakaan fatal putranya. Maksiti merasakan lututnya lemas. Ia bersandar ke dinding rumah yang dingin, nafasnya tercekat. Ia kini menyadari mengapa bayangan Rizal menuntunnya ke sini. Rizal tidak menuntunnya untuk mencari rongsokan emas, tetapi untuk menemukan liontin ini, sebuah benda simbolik yang mewakili sesuatu yang belum selesai. Kini, semua perilaku aneh yang ia temui menjadi jelas. Kakek Dullah yang memberinya petunjuk aneh itu pasti mengetahui tentang desa ini dan liontin yang hilang. Rongsokan emas adalah ilusi, godaan, atau penyesalan yang ditinggalkan oleh penghuni desa. Liontin Rizal adalah benda yang hilang miliknya, dan ia berada di tempat di mana semua yang hilang akan ditemukan.
Air mata Mak Siti mulai menetes. Ia tidak lagi ketakutan yang biasa, melainkan ketegangan spiritual yang mendalam. Ia menyadari bahwa ia berhadapan dengan sesuatu yang melampaui dunia nyata. Ia telah berada di dalam permainan yang melibatkan putranya, masa lalu, dan penyesalan. Kini ia tahu, ancaman sebenarnya bukanlah tumpukan emas, melainkan terjebak selamanya dalam lingkaran kerinduan yang tak terucapkan. Ia harus segera mencari liontin itu, benda nyata di antara semua ilusi yang ada. Realisasi yang mengejutkan akan datang di segmen berikutnya. Mak Siti masih bersandar pada dinding rumah, memegang erat figura foto tua itu. Liontin berbentuk tetesan air di leher pria muda itu adalah bukti tak terbantahkan. Ia tidak hanya tersesat di desa terpencil, ia telah melampaui dunia normal. Ia berada di dalam desa goib, sebuah tempat yang diciptakan dan ditopang oleh energi kerinduan, penyesalan, dan barang-barang yang tidak sempat berpamitan. Ketegangan kini memuncak, berubah dari rasa penasaran menjadi kengerian spiritual. Ia memahami kata-kata kakek Dullah yang janggal, barang-barang yang tak terpakai di sana punya pemiliknya. Pemiliknya bukanlah orang yang pindah rumah, melainkan jiwa-jiwa yang tidak tenang. Mak Siti menoleh kembali ke tumpukan rongsokan yang berkilauan. Kilauan emas itu, yang sebelumnya tampak memikat, kini terasa menjijikan dan palsu. Ia menyadari bahwa rongsokan emas itu adalah ilusi perwujudan dari penyesalan. Mungkin itu adalah penyesalan akan kekayaan yang tak sempat dinikmati, atau keserakahan yang tak sempat diampuni sebelum kematian menjemput para penghuni desa ini. Mak Siti berjalan mundur 3 langkah, matanya memindai jendela-jendela buram di sekelilingnya. Ia tidak lagi melihat bayangan orang yang tak dikenal di kaca jendela. Sekarang, ia melihat wajah-wajah yang ia kenal, wajah para tetua desa yang meninggal secara mendadak, wajah-wajah orang yang sering ia dengar kisahnya dari cerita-cerita lama tentang kecelakaan tragis di jalur penambangan. Wajah-wajah itu tampak sedih dan terpaku, semua memandang ke arah tumpukan logam di halaman. Mereka bukanlah hantu yang menakutkan, melainkan bayangan penyesalan. Jiwa-jiwa yang terperangkap karena meninggalkan sesuatu yang berharga atau karena mengambil sesuatu yang bukan hak mereka. Mak Siti menutup mulutnya, menahan jeritan panik. Ia menyadari peran Rizal dalam tragedi ini. Liontin itu adalah benda yang sangat penting bagi Rizal, dan Mak Siti tidak pernah menemukannya setelah kecelakaan itu. Rizal pasti memiliki penyesalan karena liontin itu hilang, dan arwahnya atau setidaknya energi kerinduannya telah menuntunnya ke desa ini, tempat di mana benda yang hilang dari masa lalunya kini berada. Air mata Mak Siti mengalir deras, bukan karena takut pada hantu, melainkan karena kesadaran menyakitkan bahwa putranya tidak pergi dengan tenang. Ia menyadari bahwa ia telah memasuki sebuah perangkap psikologis. Jika ia mengambil rongsokan emas itu, ia akan terjebak oleh keserakahan dan penyesalan, sama seperti para penghuni desa goib. Jika ia mengambil liontin itu dengan motif serakah, ia mungkin akan menahan arwah Rizal bersamanya. Mak Siti merasakan kepanikan hebat. Ia harus keluar dari desa ini, dan ia harus segera berpamitan dengan putranya, meyakinkannya bahwa ia ikhlas dan putranya harus pergi dengan tenang. Ia buru-buru berlari ke gerobaknya yang masih terparkir di dekat pagar. Ia harus segera pergi sebelum keheningan desa itu benar-benar menelannya. Saat ia meraih gagang gerobak, matanya tak sengaja tertuju pada sebuah mangkuk kuningan besar yang ia letakkan di pinggir pagar. Mangkuk itu memantulkan cahaya redup. Mak Siti mencondongkan tubuhnya, dan yang ia lihat di permukaan kuningan yang berkilauan itu bukanlah pantulan wajahnya yang keriput, melainkan bayangan Rizal berdiri tepat di belakangnya. Bayangan Rizal itu tersenyum, namun senyumnya sangat getir, penuh duka, seolah ia memohon agar Mak Siti tetap tinggal. "Mak, jangan pergi." Bisikan itu terdengar jelas di telinga Mak Siti, namun bukan dari luar, melainkan dari dalam kepalanya. "Tinggal di sini, Mak, di sini aman. Kita kumpulkan semua emas ini, dan Mak tidak akan susah lagi." Kata-kata itu diucapkan dengan suara putranya yang ia rindukan selama 2 tahun penuh, adalah godaan paling kuat dan paling menyeramkan. Ia kini berhadapan langsung dengan manifestasi penyesalannya sendiri dan penyesalan putranya, diwujudkan dalam ilusi kekayaan. Kepalanya terasa sakit, berputar, dan ia tahu, jika ia menyentuh satu bongkah pun dari emas itu lagi, ia tidak akan pernah bisa kembali. Ketegangan mencapai puncaknya. Mak Siti harus memutuskan, tunduk pada godaan dan kerinduan,
atau mengumpulkan seluruh kekuatan spiritualnya untuk berpamitan dan melarikan diri dari desa yang bukan miliknya. Konfrontasi langsung akan terjadi dalam beberapa saat ke depan. Ia telah menyentuh batas yang tak terjangkau, dan ia tahu ini adalah pertarungan untuk kebebasan arwah putranya. Mak Siti berdiri terpaku di samping gerobaknya. Bayangan Rizal di permukaan mangkuk kuningan itu semakin jelas. Wajahnya yang penuh duka dan permohonan terasa menusuk relung hati Mak Siti yang paling dalam. "Tinggal di sini, Mak, di sini aman." Bisikan itu terasa seperti pelukan yang dingin, sebuah janji palsu yang nyaris membuatnya menyerah. Ini adalah momen konfrontasi terberat Mak Siti. Ia tidak menghadapi sosok seram dengan mata menyala, melainkan menghadapi manifestasi dari kerinduan dan penyesalannya sendiri, diwujudkan melalui sosok yang paling ia cintai. Emas di sekelilingnya adalah penguat bagi godaan itu. Jika ia tinggal, ia tidak perlu lagi bersusah payah mencari nafkah di pegunungan. Dan yang terpenting, ia akan bersama Rizal. Namun, Mak Siti adalah wanita yang kuat imannya. Ia menarik napas gemetar, mengingat semua ajaran agama dan nasihat almarhum suaminya. Ia sadar, ketenangan sejati Rizal tidak mungkin ditemukan di tengah ilusi dan keserakahan. Jika ini benar-benar putranya, ia harus membantu Rizal melepaskan diri. Mak Siti menutup mata erat-erat, air matanya mengalir deras, bukan karena takut, melainkan karena kesedihan yang mendalam melihat putranya terperangkap di antara dua dunia. Ia harus melepaskan Rizal sepenuhnya, sekarang. "Tidak, Nak, Rizal!" teriak Mak Siti, suaranya parau namun penuh kekuatan. Teriakan itu memecahkan keheningan desa goib, dan gema yang kembali kepadanya terdengar seperti rengekan panjang. Ia meraih bongkahan kuningan terdekat dan melemparkannya ke tanah. Logam itu tidak berbunyi, melainkan meredup seperti bara api yang padam, lalu lenyap tanpa bekas. Ia melakukan hal yang sama pada bongkahan-bongkahan lain di sekitarnya, menendang tumpukan emas ilusi itu dengan sekuat tenaga. "Mak tidak mau. Rezeki Mak bukan dari sini. Ini bukan kamu, Nak. Kamu harus tenang. Kamu harus pergi. Mak ikhlas, Nak. Mak ikhlas kamu sudah tidak ada." Setiap kata ikhlas yang keluar dari mulut Mak Siti adalah pukulan terhadap ilusi desa goib. Tubuhnya bergetar hebat, ia menangis terseduh-seduh, membiarkan semua duka dan kerinduan yang ia tahan selama 2 tahun ini tumpah. Ia mendekati bayangan Rizal yang masih terpantul di mangkuk kuningan itu. "Mak sayang kamu, Nak, tapi Mak tidak mau tinggal di sini. Kamu harus pergi ke tempat yang tenang. Liontin itu, biar Mak yang urus sisanya. Kamu jangan khawatirkan Mak lagi." Saat Mak Siti mengucapkan kata-kata itu, suasana desa tiba-tiba berubah. Angin dingin yang mencekik berganti menjadi hembusan udara yang hangat, seperti angin pegunungan yang biasa ia hirup. Rumah-rumah di sekelilingnya tampak bergetar, dan kilauan emas ilusi itu meredup dengan cepat, seolah energi yang menopangnya telah ditarik. Bayangan Rizal di permukaan kuningan itu kini tidak lagi tersenyum getir atau memohon. Perlahan, ekspresinya berubah menjadi damai. Mata bayangan itu menatap Mak Siti, seolah mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kemudian, dalam sepersekian detik, bayangan itu menghilang sepenuhnya, dan mangkuk kuningan itu meredup, menjadi gelap, dan tak memancarkan kilauan apapun lagi. Mak Siti jatuh berlutut di tanah yang berkerikil. Semua tenaganya terkuras habis. Ia merasa lega yang luar biasa, seolah beban 7 tahun hidup sendiri telah terangkat dari bahunya. Ia telah menyelesaikan konfrontasinya. Ia telah berpamitan secara tulus dengan putranya, dan ia telah menolak godaan dari desa goib. Desa itu, tanpa energi penyesalan dan keserakahan yang ia tolak, kini terasa sangat rapuh dan berguncang. Mak Siti tahu, ia harus melarikan diri. Sekarang juga, sebelum desa itu ambruk dan menahannya selamanya. Dengan sisa kekuatan terakhir, ia merangkak menuju gerobaknya. Kepalanya terasa pening, ia meraih gagang gerobak dan mencoba untuk berdiri. Ia harus melewati gapura itu dan kembali ke jembatan gantung. Ia hanya memiliki waktu beberapa detik sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya. Tiba-tiba, ia merasakan sensasi ditarik dengan cepat dan kasar, seperti pusaran air yang menariknya ke bawah, lalu kegelapan total menelannya. Ia telah mencapai titik balik. Kegelapan total menelan Mak Siti. Sensasi ditarik dengan cepat itu terasa seperti jatuh dari ketinggian ratusan meter, namun tidak menyakitkan, melainkan dingin dan memusingkan. Ia tidak tahu berapa lama ia berada dalam kegelapan itu, mungkin hanya 1 detik, mungkin juga 1 jam. Ketika Mak Siti membuka mata kembali,
Hal pertama yang ia rasakan adalah dinginnya udara pegunungan yang menusuk hidungnya dan bau tanah basah yang akrab. Suara di sekelilingnya kembali, suara gesekan daun pinus, suara burung-burung hutan, dan samar-samar, suara motor yang melintas jauh di jalan raya utama. Ia kembali. Mak Siti terbaring di tepi jalan setapak yang penuh dengan lumpur kering dan akar-akar pohon. Tepat di titik di mana ia berbelok untuk mengikuti lorong tersembunyi. Gerobaknya terbalik di sampingnya, dengan beberapa lembar karung goni terlepas. Ia segera bangkit, gemetar dan kebingungan. Ia mencoba mencari lorong sempit yang ia masuki. Ia berjalan 3 langkah ke arah yang ia ingat. Di sana, tidak ada lorong. Hanya ada rimbunan pohon pinus lebat dan tebing batu besar yang diselimuti tanaman merambat. Tempat ia berpapasan dengan kakek Dula di segmen kedua. Desa Goib, gapura batu kuno, jembatan gantung reyot, dan semua rumah yang diselimuti senja abadi itu lenyap. Semuanya menghilang tanpa bekas, seolah hanya sebuah mimpi buruk yang sangat nyata. Mas Siti menyentuh wajahnya. Ia yakin ini bukan mimpi. Air mata yang mengering di pipinya dan rasa sakit yang menusuk di otot kakinya adalah bukti fisik dari perjuangan yang baru ia alami. Mak Siti bergegas memeriksa gerobaknya. Karung-karung rongsokan besi biasa yang sempat ia kumpulkan sebelum memasuki desa masih ada di sana, bercampur dengan tanah. Namun, bongkahan-bongkahan logam berkilauan yang menyerupai emas ilusi dari desa Goib lenyap sepenuhnya. Tidak ada satupun yang tersisa. Ia menyandarkan gerobaknya kembali dan duduk di atas akar pohon, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih kencang. Ia telah berteriak, menangis, dan bergumul dengan arwah putranya sendiri. Ia telah menolak kekayaan palsu. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang keras di genggaman tangan kanannya yang terkepal erat. Sejak ia tersadar, tangan itu terkunci dan menahan sesuatu. Di sana, di tengah debu dan keringat, terletak sebuah objek kecil, liontin perak berbentuk tetesan air. Liontin itu tidak berkilauan seperti emas ilusi, melainkan memancarkan cahaya perak yang redup dan damai. Ini adalah liontin milik Rizal yang hilang bertahun-tahun lalu. Liontin yang ia lihat di foto kakek Dullah tadi. Air mata Mak Siti kembali menetes. Kali ini bukan karena takut atau sedih, melainkan karena rasa haru yang tak terkira. Liontin ini adalah jejak nyata, sebuah bukti fisik bahwa semua yang ia alami di desa Goib itu benar-benar terjadi. Rizal, melalui pertempuran spiritual Mak Siti melawan keserakahan, telah berhasil mewujudkan benda kesayangannya yang hilang dan memberikannya kepada ibunya sebagai tanda perpisahan terakhir. Mak Siti memeluk liontin itu ke dadanya. Ia telah memenangkan pertarungan itu. Ia tidak membawa pulang rongsokan emas yang beracun, tetapi ia membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga, konfirmasi keikhlasan dan kedamaian arwah putranya. Ia menghabiskan sekitar 10 menit duduk di sana, menenangkan diri. Ia tahu, ia harus segera kembali ke rumah, jauh dari hutan yang menyimpan rahasia mengerikan itu. Ia memanggul gerobaknya yang kini terasa ringan, dan mulai berjalan menuruni lereng gunung, kembali menuju desanya. Perjalanan pulangnya terasa jauh lebih ringan dan tenang, seolah beban kerinduan dan penyesalan yang ia pikul selama 2 tahun telah ditinggalkan di desa Goib. Ia telah menemukan harta karun sesungguhnya. Mak Siti tiba di rumah kayu sederhananya menjelang sore. Ia disambut oleh cucu-cucunya yang riang. Ia mencium mereka, kehangatan pelukan mereka terasa seperti penawar terbaik setelah kedinginan spiritual yang ia alami. Ia tidak membawa banyak rongsokan hari itu, tetapi hatinya terasa penuh dan damai. Setelah membersihkan diri, Mak Siti duduk sendirian di teras belakang, menatap kabut yang mulai turun kembali di lereng gunung. Di tangannya, ia memegang erat liontin perak berbentuk tetesan air. Liontin itu terasa dingin, namun membawa kehangatan emosional yang mendalam. Ia telah menyelesaikan penyesalan Rizal, putranya. Rezeki yang sesungguhnya ia temukan bukanlah emas, melainkan kedamaian jiwa, sebuah harta karun yang tidak dapat dibeli dengan materi fana. Mak Siti mengambil kain lap dan mulai membersihkan liontin itu dengan hati-hati. Setelah debu dan lumpur hilang, ia melihat ada ukiran yang sangat halus di bagian belakang liontin itu, yang sebelumnya tidak ia sadari. Ia memicingkan mata tuanya dan membaca ukiran tersebut. Liontin itu diukir dengan inisial D. Hari, D. Hari. Mak Siti tertegun. Itu adalah inisial almarhum suaminya, Dullah Hidayat. Ia ingat sekarang, liontin ini bukanlah milik Rizal sepenuhnya. Itu adalah liontin milik suaminya yang diberikan kepada Rizal saat putranya masih kecil. Liontin itu hilang tak lama setelah suaminya meninggal,
sekitar 3 tahun sebelum Rizal menyusul. Ia tidak pernah berpikir untuk menghubungkan hilangnya liontin itu dengan penyesalan suaminya. Mak Siti menyadari makna yang lebih dalam. Rizal menuntunnya, didorong oleh penyesalan atas hilangnya benda milik ayahnya. Liontin ini mewakili tautan emosional 3 generasi yang belum terputus. Dengan mengembalikan liontin itu ke dunia nyata, Mak Siti tidak hanya menenangkan Rizal, tetapi juga menyelesaikan ikatan spiritual dengan mendiang suaminya. Ia tersenyum kecil. Ia telah mendapatkan izin, bukan hanya dari Rizal, tetapi dari seluruh keluarganya yang telah tiada. Keesokan harinya, Mak Siti memutuskan untuk memastikan satu hal krusial. Ia membawa beberapa bungkus tembakau untuk kakek Dullah sebagai ucapan terima kasih atas petunjuknya. Meskipun ia tahu kakek Dullah yang ia temui mungkin adalah entitas gaib, ia mendatangi ladang kopi tempat kakek Dullah biasa bekerja. Kakek Dullah sedang mencangkul. "Kek Dullah, terima kasih banyak atas petunjuknya kemarin." "Alhamdulillah, saya menemukan ketenangan," ucap Mak Siti tulus. Kakek Dullah berhenti mencangkul. Wajahnya yang keriput menunjukkan kebingungan. Ia meletakkan cangkulnya. "Maksud ibu apa, Siti? Petunjuk apa?" "Saya tidak keluar rumah seharian kemarin. Saya sedang membuat pagar baru di kebun belakang, menghitung kayu yang jumlahnya ada 25 batang," kata kakek Dullah dengan nada meyakinkan, tanpa sedikit pun keraguan. Dunia Mak Siti seolah runtuh untuk kedua kalinya. Kakek Dullah yang ia temui di lorong tersembunyi, yang memberinya nasihat aneh, yang fotonya ia temukan di desa goib, bukanlah kakek Dullah yang sesungguhnya. Itu adalah bayangan atau perwujudan lain, mungkin versi muda kakek Dullah yang terikat pada desa goib mengingat ia ada di foto lama atau entitas yang menggunakan sosok familiar untuk memanggilnya. Mak Siti tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis dan meletakkan tembakau itu di tanah. Ia menyadari bahwa ia telah berinteraksi dengan dunia lain yang sangat dekat, tetapi tak terlihat. Ia memiliki bukti liontin perak yang dingin di sakunya, bukti nyata dari pertemuannya yang tidak nyata. Malam harinya, Mak Siti tidur dengan tenang, liontin Rizal di bawah bantalnya. Ia merasakan kehangatan yang familiar di punggungnya. Ia membuka mata. Di sudut kamar yang disinari rembulan, bayangan Rizal berdiri, kini tampak lebih padat dan damai. Rizal tidak berbisik tentang emas atau penyesalan lagi. Ia tersenyum, sebuah senyum yang tulus, dan berbisik tenang. Suaranya terdengar seperti bisikan angin di antara pohon pinus. "Mak sudah berani ikhlas. Jangan khawatir. Sekarang, jaga baik-baik liontin itu. Dan jangan terlalu sering mencari rongsokan terlalu jauh ke arah jurang. Ada banyak pintu yang terbuka." Bayangan itu menghilang perlahan. Mak Siti memejamkan mata, mengerti. Ancaman itu tidak sepenuhnya hilang, karena desa goib berada di batas tipis pegunungan tempat ia tinggal. Tetapi kini ia memiliki pelindung, liontin itu, dan keikhlasan. Ia melanjutkan hidup dengan pelajaran berharga. Harta karun yang sesungguhnya adalah keikhlasan dan kejujuran hati, bukan kilauan palsu dari dunia yang hilang. Dan di pegunungan, terkadang, orang yang paling kita kenal bisa jadi adalah kunci menuju rahasia yang paling gelap.